Find him now. Down there, move! Let's get going. Film diawali dengan memperlihatkan Bishop yang tengah menikmati hidupnya di sebuah kota di pinggiran Brasil. Dia terlihat sedang berada di sebuah kapal untuk mempersenjatai kapal miliknya. Sore itu, dia keluar dan sekedar ngopi di sebuah kafe. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita. Si wanita itu mengatakan jika pimpinannya ingin sekali bertemu dan menawarkan sebuah tugas. Yang dimana tugas itu mengharuskan untuk membunuh orang-orang tertentu dan membuatnya mati seakan-akan sebuah kecelakaan. Wanita tadi juga mengatakan jika Bishop harus mengambil sebuah jam itu dan jika dia menolaknya maka beberapa orang yang berada di kafe itu akan mengeksekusinya. Bishop pun berhasil kabur dengan menaiki gondola. Namun wanita tadi bersama dengan pasukan tambahan masih terus mengejarnya sampai akhirnya ia melakukan aksi nekat demi kabur dari pengejaran tersebut. Malam harinya, para gangster berusaha untuk menggeledah kapal milik Bishop. Melihat para perusuh itu sedang berkumpul di kapalnya, Bishop mulai melancarkan aksinya dengan meledakkan kapal beserta para gangster yang berada di sana. Setelahnya, Bishop pergi ke sebuah dermaga dan menyelinap masuk ke sebuah kontainer. Ternyata di dalam kontainer itu tersimpan semua barang-barang pribadi miliknya. Di sini Bishop menggunakan komputer khusus untuk mencari tahu siapa dalang dari penyerangan tadi. Namun untuk menghindari konflik yang lebih jauh, Bishop memilih untuk kembali memulai lembaran baru dengan segera kabur ke negara lain. Singkat cerita, Bishop sampai di sebuah pulau di pinggiran Thailand. Di sana, dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Mei. Ia merupakan pemilik villa pulau tersebut. Bahkan, Mei juga mengantarkan Bishop ke rumah yang pernah ia tinggali. Meskipun sudah lama tak berada di sana, Bishop masih teringat dengan beberapa senjata yang pernah ia tinggalkan di sana. Malam itu, informasi mengenai wanita tadi dan dalang di balik serangan kemarin akhirnya terungkap. Sosok mafia yang telah mengincarnya sejak kemarin ternyata seorang pengusaha senjata ilegal yang bernama Crane. Esok harinya, seorang wanita Amerika tiba-tiba muncul. Wanita itu mendatangi Mei untuk meminta bantuan kotak obat karena mengalami beberapa luka di tubuhnya. Wanita itu terlihat habis mendapat kekerasan dari seseorang. Dan benar saja malamnya terdengar suara wanita yang kembali menerima perlakuan kasar dari pacarnya tepat berada di sebuah kapal. Awalnya Bishop tak ingin ikut campur, namun Mei memaksa untuk segera membantu wanita itu. Di sini terlihat Bishop sangat terpaksa mendatangi mereka berdua. Di saat pria itu sedang membela diri, dia tak sengaja malah menghabisi kekasihnya itu. Said, let go. Follow me, Frank. Setelah menyelamatkan wanita tadi, Bishop mencoba masuk ke dalam kapal untuk mengecek beberapa hal. Di sana, dia menemukan paspor serta HP wanita tadi yang bernama Gina. Di HP itu, Bishop dibuat kebingungan karena ada fotonya di HP milik Gina tersebut. Di sini, dia mulai menyadari jika ada sesuatu hal yang tidak beres. Di lain sisi, untuk menutupi kematian dari pacar Gina, ia pun mulai membakar habis seluruh kapal tersebut beserta dengan isi.
Setelahnya, Bishop kembali ke pulau dan mendatangi Gina. Di sini, dia mulai menginterogasi dia tentang siapa yang telah mengirimnya atau dia termasuk anak buah dari Crane. Pada awalnya, ia tak mau mengaku, namun pada akhirnya ia bilang kalau Crane memang sengaja mengirimnya. Namun, ia bukan bawahnya, melainkan Crane mempunyai rahasia tentang Gina yang membuatnya terpaksa menuruti perintahnya. Dan soal pacarnya yang sudah mati tadi hanya sebuah sandiwara. Gina sendiri tak menyadari misi utama dari Crane, yaitu untuk membuat Bishop jatuh cinta kepadanya, lalu nanti Gina bakal disandra dan Bishop harus melakukan semua perintah dari Crane atau Gina akan dihabisi. Namun tentu saja Bishop tak sebodoh itu. Too far. So we meet. What next? I don't know. I knew. I used the cell and called. Thought didn't cross your mind. Napped. This one. Esok harinya, ia mencoba mencari tahu latar belakang dari Gina yang ternyata seorang pemilik panti asuhan bagi anak-anak mantan korban perdagangan manusia. Setelah mengetahui hal itu, Bishop kembali menemui Gina dan bertanya langsung tentang jati dirinya, sampai-sampai dia bisa berurusan dengan Crane. Di sini, Gina menceritakan yang dimana beberapa bulan terakhir ada salah satu stafnya yang diculik. 3 hari kemudian, ia kembali dengan kondisi penuh luka dan akhirnya ia meninggal. Ternyata semua itu ulah dari Crane. Bahkan Crane juga sempat memberikan ancaman terhadap Gina yang dimana dia akan menyiksa anak-anak jika Gina tak menuruti perintahnya. Siang itu terlihat beberapa pasukan sedang mengawasi mereka dari jauh. Untuk mengulur waktu, Bishop menyuruh Gina untuk berpura-pura bersikap mesra sehingga anggota Crane mengira semua rencana mereka telah berjalan lancar. On the ocean. There you are. Come on, you two. Spot. Give me that. Hold this, please. And we can just get. Malamnya, Gina meminta maaf pada Bishop karena sudah menariknya dalam pusaran masalah. Melihat tindakan Gina yang tulus dalam merawat anak-anak panti asuhan membuatnya luluh karena ternyata Bishop waktu kecil juga merupakan seorang anak yatim piatu. Bahkan ia sudah diperdagangkan ke beberapa kelompok mafia dan sejak kecil dirinya dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Crane ternyata berada di satu tempat pelatihan yang sama dengannya, namun bedanya Bishop berhasil kabur sedangkan Crane tidak. Dan tanpa disadari kedekatan mereka berdua pun terjalin. Malam itu Bishop bahkan menitipkan jam tangan pemberian dari sang ayah sebagai janji dirinya jika akan menghabisi Crane dan bisa kembali bebas merawat anak-anak di panti asuhan. Okay. Esok harinya, Bishop didatangi oleh beberapa pasukan. Gina berhasil dibawa dan segera dipertemukan dengan Crane. Begitu sampai di tempat Crane, Bishop dijebak untuk duduk di atas kursi yang telah dipasangi oleh bom. Setelahnya, Crane mulai datang dan memberikan sebuah file tentang siapa target pertamanya, yaitu merupakan seorang pengusaha senjata ilegal terbesar di benua Afrika. Pria itu bernama Grill dan pada saat ini dirinya ditahan di sebuah penjara paling ketat yang berada di Malaysia. Di sini, Crane berjanji akan melepaskan Gina jika besok dia melakukan permintaannya. Dan untuk memastikan Crane menepati janjinya setelah Bishop telah menghabisi korban-korbannya, maka dia akan menerima panggilan telepon dari Gina. After the last one, you'll receive instructions whether. Good heavens, absolutely not. And your word's good, is it? And since that, well, I do have a very keen sense. Singkat cerita, akhirnya Bishop sampai di Malaysia. Di sini, dia mencoba mengumpulkan semua informasi mengenai Grill. Selain penjara itu sulit ditembus karena berada di sebuah pulau, para napinya juga tak bisa meloloskan diri karena laut di sekelilingnya dipenuhi dengan hiu yang cukup ganas. Sekalipun Bishop berhasil masuk, ia juga harus mencari cara agar bisa mendekati Grill yang dimana meskipun di dalam penjara, Grill masih memiliki banyak anak buah dari para napi. Singkat padatnya, Bishop mulai menemukan rencana yang tepat untuk masuk ke sana. Sebelum berangkat, dia mencoba mendatangi sebuah toko dan membeli beberapa barang-barang mulai dari tinta tato, krim penyelam, dan sebagainya. Lalu 3 barang utama pembeliannya mulai disusupkan ke sebatang rokok, permen karet, dan sebuah kaleng pomade.
Ternyata untuk masuk ke dalam penjara tersebut, Bishop memilih untuk melakukan penyamaran sebagai salah satu buronan internasional. Kebetulan ada kemiripan dengannya. Buron itu memiliki tato dadu di mukanya dan itulah mengapa Bishop membeli tinta tato. Keesokan harinya, Bishop mulai melakukan aksinya yang dimulai dari memprovokasi para polisi yang berjaga di jalan. Dan tak butuh waktu lama melihat tato di muka serta paspor yang sudah ia palsukan membuatnya Bishop langsung dikira buron internasional yang sudah sesuai rencananya. Ia kemudian dibawa ke penjara yang dimaksud dan dilakukan pemeriksaan tentang barang-barang yang ia kantongi. Salah satu sipir penjara tak menaruh rasa curiga sama sekali. Remember. Setelah pengecekan itu, akhirnya Bishop dapat bertemu dengan Krill secara langsung. Namun tentu saja ia tak bisa sembarangan mendekati karena dia selalu dijaga ketat oleh pasukannya. Setelah seharian membaca gerak-gerik si target, Bishop kemudian mencuri salah satu pisau dari napi lain yang sedang makan. Singkat padatnya, ternyata Bishop mencoba melindungi Krill dari percobaan pembunuhan dari napi lain. Melihat potensi Bishop yang kemungkinan bisa menjadi tangan kanannya, ia pun langsung diundang berbincang empat mata dengan Krill di selnya. Dalam sel itu, Bishop dibuat terkejut dengan apa yang berada di sana. Dengan kekayaannya dimiliki Krill, dia merombak selnya dengan memasang aksesoris layaknya rumah seorang penyihir. Di sini, Bishop tanpa basa-basi langsung mencekik Krill hingga dia tak sadarkan diri. Bahkan, dia juga berencana untuk membunuh Krill dengan membuat sebuah ramuan yang seakan-akan Krill yang membuat ramuan kematian tersebut. Tak lama dari itu, alarm penjara mulai terdengar akibat kematian dari Krill. Para napi kemudian dikumpulkan di tengah penjara untuk dimintai keterangan. Di sini, Bishop langsung melakukan rencana yang kedua yang dimana barang yang ia selipkan dalam kotak rokok tadi merupakan bahan peledak yang ketika disatukan dengan permen karet yang sudah ia modifikasi membuat ledakan yang cukup untuk menghancurkan dinding tersebut. Namun sebelum ia meloncat ke laut, Bishop mengolesi tubuhnya dengan krim pomade yang biasanya digunakan para penyelam untuk menghindari dari gigitan hiu. Dengan begitu, ia pun berhasil kabur dari penjara paling terketat di dunia. Tak lama dari itu, Bishop langsung dijemput oleh kapal nelayan yang memang sengaja disiapkan oleh Crane untuknya. Dan sesuai janjinya, Gina dibiarkan untuk tetap hidup dan bisa Bishop pantau melalui video call. But Gina, are you holding up? I'm okay. Here's your boyfriend. Have 36 hours to eliminate them. Crane wanted me to let you know that. Eliminate me. Singkat cerita, Bishop menuju ke kota Sydney, Australia. Di sini, dia mendatangi target keduanya di pesisir kota Sydney. Pria yang ia targetkan itu bernama Cook dan ia adalah salah satu pengusaha ternama di bidang mineral dan batu bara. Namun sebenarnya ia juga memiliki bisnis kotor dan pasar gelap. Cook setiap waktu dijaga ketat oleh bodyguardnya dan pria ini tinggal di sebuah penthouse yang berada di sebuah atap gedung di kota Sydney. Untuk sekedar naik ke lantai atas, beberapa orang harus melewati sebuah pintu khusus yang dilengkapi dengan pemindai retina dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang cukup sulit untuk Bishop masuk ke dalam gedung itu. Every door is made of 6-inch nickel chromium steels and retina readers at the access points. 12 for armor plates. Fortress in the sky. Impossible to hack.
Setelah menganalisa targetnya beberapa hari dan mencari tahu kebiasaan di jam tertentu, Bishop kemudian mencoba masuk ke gedung itu, namun bukan untuk menghabisi targetnya, melainkan kedatangannya itu untuk berpura-pura memberi salah satu unit yang berada di sana. Dengan trik sederhana ini, ia berhasil membuat blueprint dari gedung itu serta menduplikat kunci milik dari agen properti. Bishop juga berhasil membuat cairan khusus yang dimana dia mampu membuat kaca tebal langsung bisa pecah seketika dalam hitungan detik. Akhirnya hari eksekusi pun tiba. Di waktu yang telah ditentukan, Bishop berpura-pura sebagai teknisi. Dia berhasil masuk ke unit apartemen yang berhasil dia gandakan kuncinya. Menggunakan beberapa peralatan itu, ia berhasil membuka jendela kaca. Setelahnya, dia mulai menyelinap keluar dan memanjat tembok kaca itu dan sampai di bawah kolam renang dari Cook. Sesuai perhitungan Cook yang habis jogging langsung berenang dan ia pun masuk ke dalam kolam. Bishop langsung menyiapkan segala rencananya. Di sisi lain, Crane tak bisa berkata apa-apa lagi melihat keahlian Bishop dalam mengeksekusi targetnya itu. Alhasil, ia menyuruh anggotanya untuk kembali menelpon Bishop. Namun, terlihat Gina pas video call meminta Bishop untuk memperhatikan jam tangan yang ia berikan. Tiba-tiba, para anggota dari Crane mulai marah dan memutuskan untuk menyudahi percakapan antara Gina serta Bishop itu. Ternyata, tepat di belakang Gina terdapat nomor seri milik kapal yang dimana ia ditahan. Dari sana, Bishop dengan mudah melacak keberadaan kapal tersebut yang ternyata kapal itu kebetulan sedang bersandar di kota Sydney. Namun, nampaknya Bishop akan mulai mengincarnya. Crane mulai memindahkan kapalnya sebelum kedatangan Bishop di sana. Menggunakan sebuah heli, Bishop mulai mengejar mereka semua dan ia memilih untuk diturunkan di tengah lautan. Dengan bermodalkan sebuah alat, ia mampu berenang sampai ke kapal Crane dan mulai menyusup di dalam kapal itu. Bishop mampu menghabisi banyak penjaga di sana, namun ia tetap saja kalah jumlah karena anak buah dari Crane ternyata sangat banyak dan menyulitkan Bishop untuk menghadapi mereka semua. Belum lagi ia datang tanpa persiapan yang matang, alhasil dirinya berhasil ditangkap dengan mudahnya. You know your problem, Bishop. That's your weakness. I knew you'd come back for her. Now do the third kill. Setelah penangkapan itu, Bishop kembali dihadapkan dengan Crane. Di sana, dia memberikan kesempatan pada Bishop untuk menyelesaikan misi atau Gina akan dibunuh jika ia tak menuruti perintahnya. Ia bahkan menyuruh anggotanya untuk mengantarkan Bishop ke dermaga. Namun, Bishop memilih dengan caranya sendiri untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah kabur dari kepungan anak buah Crane, akhirnya Bishop sampai di sebuah kota bernama Verna di Bulgaria. Di sini, dia diminta untuk menghabisi target selanjutnya yang bernama Max Adam. Seperti halnya Krill, Max merupakan salah satu pemasok senjata ilegal terbesar di dunia. Ia memiliki kekayaan yang berlimpah, bahkan ia bermarkas di sebuah bunker khusus yang berada di pinggiran kota dengan penjagaan yang tak main-main. Max bahkan memiliki persenjataan yang cukup gila, dari kapal selam dengan persenjataan yang lengkap, bahkan memiliki ribuan pucuk senjata yang cukup untuk menghabisi orang satu kota. Untuk misi kali ini, Bishop hanya diberi waktu kurang dari 24 jam. Singkat cerita, Bishop berhasil masuk ke sistem pengamanan markas milik Max menggunakan komputer khusus miliknya. Di sana, ia menemukan informasi bahwa perusahaan memiliki helikopter pribadi di sebuah rumah sakit tertentu di kota.
Lihat info itu, Bishop segera mendatangi rumah sakit itu dan segera naik ke lantai atas dan menyiapkan persenjataan untuk melumpuhkan para penjaga yang berada di sana. Dan tak lama kemudian, pihak rumah sakit menerima panggilan darurat dan mulai menerbangkan helikopternya ke sana. Dan saat itu juga Bishop sudah berada di bagasi heli secara diam-diam. With several layers of security. Setiap sudut ruangan dilengkapi dengan CCTV. Untuk membuat CCTV itu tak berfungsi, Bishop membawa alat pengacau jaringan yang membuatnya sedikit leluasa dalam menyelinap. Ia pun berhasil menumbangkan belasan anggota dari Max secara diam-diam. Namun hal itu sudah mereka antisipasi, makanya Max segera masuk ke lift untuk menuju ke sebuah bunker bawah tanah. Namun sekali lagi, kita akan disuguhkan dengan kepiawaian Bishop dalam menganalisa blueprint sebuah gedung yang membuatnya selangkah lebih cepat dibandingkan dengan musuhnya. Of course, it's magnificent. Like, be the fuck. It's ugly. All right, what is it you want to talk about? Lose your cell phone? Krill, Cook, that was you. Chino Espresso? Espresso. I warned those guys that one day Crane would come after all of us. Ternyata sosok Max ini sangat berbeda dibandingkan dengan Krill dan Cook. Ia malah terlihat lebih santai dan mengagumi cara kerja Bishop yang bisa menerobos semua pengamanannya. Tanpa basa-basi, Bishop juga menawarkan Max sebuah kerjasama yang dimana sejauh ini Crane sudah memperalat Bishop untuk menyingkirkan semua saingan bisnisnya. Sekarang gilirannya untuk balas dendam. Dengan begitu, tak hanya Max selamat tetapi juga bakal menguasai mangsa pasar yang lebih besar. Namun untuk menaklukkan Crane, Bishop membutuhkan sumber daya yang Max miliki. Ia pun setuju dan rencana balas dendam pun telah mereka sepakati. Yang dimulai dari mereka membuat sebuah scene yang dimana seakan-akan Max mati akibat terkena jebakan yang Bishop buat. Di saat ia terjebur ke laut, Bishop mulai muncul dan membawanya berenang ke sebuah tempat yang sangat sunyi dan tak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dengan begitu, Crane mengira bahwa target ketiganya telah berhasil dieksekusi. Crane sendiri tak percaya jika Max sudah mati. Maka dari itu, ia meminta sebagian besar pasukannya untuk mendatangi markas dari Max dan mencari jasadnya. Bishop sendiri sempat bilang pada Crane jika mayat dari Max telah ia simpan di dalam salah satu kapal dan sejauh ini sudah sesuai dengan perhitungan dari Bishop. Sebelum pasukan Crane datang, ia telah memasang berbagai perangkat di sana. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Bishop segera meluncur ke tempat di mana Gina ditawan. Di sini, Crane tentunya sudah memerintahkan seluruh anak buahnya untuk berjaga-jaga. Namun itu semua percuma karena Bishop memiliki kemampuan membunuh puluhan orang tanpa mengalami luka sedikit. Dalam penyelamatan itu, Gina sendiri sempat terkena tembakan saat dirinya berusaha melawan para anak buah dari Crane. Di sini terlihat Crane semakin terpojok oleh mereka berdua. Alhasil dia bersama beberapa anak buahnya mencoba melakukan rencana keduanya, yaitu mengaktifkan bom yang terpasang di kapalnya dan meninggalkan Gina di sana sebagai umpan untuk menghabisi Bishop. Namun beruntungnya mereka berdua di sana karena kapal itu terdapat sebuah fasilitas pelarian darurat yang cukup untuk satu orang. Bishop kemudian mengirim Gina keluar duluan agar dirinya bisa fokus menghabisi Crane yang sudah berusaha kabur menggunakan helikopter miliknya. Pada akhirnya Crane dan Bishop pun bertemu. Mereka berdua berduel habis-habisan di menit-menit akhir sebelum kapal itu hancur akibat bom yang tertanam di sana.
You never asked why. Because I got on you. Setelah mengikat Crane dengan sebuah rantai, Bishop dibuat kebingungan dengan perkataan yang dimana jika ia melompat dalam laut, bisa saja dirinya tak akan selamat akibat efek dari ledakan itu. Setelah percakapan singkat itu, Bishop memutuskan untuk masuk ke dalam kapal dan bersembunyi, namun tak ada yang tahu bagaimana ia bisa selamat dan kabur dari kapal yang telah hancur itu. Pada akhirnya, Gina pun selamat, namun keberadaan Bishop sama sekali tak ditemukan. Kapal Crane hancur lebur, dan yang masih tersisa hanya ruang penyimpanan jangkar kapal. Adam sendiri juga tak menyangka jika Bishop akan dengan mudahnya mati begitu saja. Namun, ia masih menaruh sedikit kecurigaan. Alhasil, setelah mencari beberapa data-data, ia mulai menyadari bahwa ada tempat penyimpanan jangkar kapal yang sangat kokoh dan juga bisa menampung satu orang dewasa. Setelah beberapa bulan menghilang dari permukaan ini, terlihat Bishop yang tengah berada di negara Kamboja ke sekolah yang Gina dirikan. Ia tak menyangka jika orang yang telah ia kira mati kini berada di hadapannya, dan film pun selesai.